Oke, sekarang kita masuk ke CSS Responsive 1. Kita akan mulai dari viewport dulu. Untuk codingannya, teman-teman bisa download di deskripsi ya. Sekarang kita balik ke codingannya. Di sini sudah ada viewport HTML dari media.html. Kita akan mulai dari viewport dulu. Kita coba buka dulu di browser ya. Tinggal refill aja seperti biasa. Kita buka inspect elemennya. Dan sekedar informasi aja, ke depan kita bakal selalu bermainan dengan inspect element. Karena kita akan mulai masuk ke dalam praktek CSS responsive. Dan udah pasti kita akan bermainan dengan tampilan handphone. Tapi nggak mungkin kan kita koneksiin HP kita ke server komputer kita, apalagi ini cuma HTML. Tidak ada servernya. Yang itu berarti inspect element sangat-sangat penting di sini. Jangan lupa, ketika teman-teman ingin melihat dalam tampilan mode mobile, kalau di Internet Edge, di sini ada yang namanya Toggle Device Emulation ya. Tinggal teman-teman klik aja, nanti otomatis dia bakal jadi tampilan mobile. Oke, sekarang jangan lupa dipastikan teman-teman ininya 100% supaya kelihatan lebih jelas. Kita balik ke codingan sekarang. Kita coba meta viewportnya. Kita hapus dulu. Atau kita komen aja, kita ctrl slash aja, kemudian balik ke browser, maka otomatis kita refresh. Nah, kelihatan ya, teksnya jadi terlalu besar. Dia tidak menyesuaikan konten websitenya untuk tampilan layar atau device yang lebih kecil. Jadi fungsi viewport itu seperti itu ya. Kita balik ke codingan, kita aktifin lagi viewportnya, tinggal ctrl saja, jangan lupa di blok dulu kodenya, balik ke browser, refresh. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan konten websitenya menjadi lebih kecil. Jadi sederhananya, viewport seperti itu. Sebenarnya viewport masih banyak lagi lah untuk settingan konten websitenya gitu, tergantung kebutuhan dari websitenya. Dan biasanya itu digunakan untuk konten kreatif, kayak misalkan promosi game atau promosi iklan, atau promosi dengan interaksi yang lebih berbeda atau unik. Itu biasanya kita akan bermain menggunakan viewport, khususnya di bagian initial scale-nya. Kalau kita balik ke codingan, bisa kita lihat di sini settingan viewportnya ini adalah viewport yang paling standar, hanya initial scale 1.0. Kemudian width-nya menggunakan device width. Ini benar-benar standar banget. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nggak perlu overthinking dulu. Yang jelas teman-teman memahami salah satunya dulu, yaitu yang paling dasarnya, yaitu hanya initial scale 1.0. Dan tadi teman-teman udah lihat behavior-nya. Kalau kita hapus ya viewport-nya, maka akan kelihatan bahwa konten website-nya akan jadi terlihat lebih besar. Jadi kurang lebih fungsi viewport seperti itu. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, silahkan dibaca aja dokumentasinya juga ada di deskripsi. Tinggal teman-teman klik aja. Kita lanjut ke bagian media. Ini yang paling menarik ya. Media, bisa dibilang media itu kayak if else-nya CSS ya. Tapi dalam konteks if else-nya itu berdasarkan layar lebar device-nya. Sebelum kita buka filenya, kita balik ke browser dulu. Kita matiin mode mobile-nya. Sekarang baru kita buka filenya. Kita tinggal refill lagi aja. Kemudian klik 2 kali media. Ternyata inspect elemennya ketutup ya. Ya udahlah, kita inspect elemen lagi. Jadi ada inspect elemen. Oke, jadi apa fungsinya inspect elemen ini? Kalau kita lihat di codingan tadi sudah ada beberapa CSS media ya. Dan kita tahu bahwa di dalam CSS media itu terdapat properti untuk mengganti background warna websitenya atau halamannya. Sekarang kita coba bar inspect elemen ini kita geser. Kita lihat di sini otomatis warnanya berubah. Kita perlebar lagi supaya layar website lebih kecil lagi. Dia jadi warna merah atau warna marun. Mungkin aku zoom deh biar kelihatan deh. Ya, ini aku coba lagi. Nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena ketika kita zoom, kita bisa lihat. Nah, di atas kanan. Kelihatan nggak ya di atas kanan? Di atas kanan kalau di Internet Edge, dia ada kayak lebar konten websitenya atau lebar device-nya. Seolah-olah tampilan kita itu akan menjadi seperti mobile. Jadi kontennya makin besar, tapi layar lebarnya makin kecil. Begitu juga sebaliknya kalau kita zoom out, maka otomatis dia bakal jadi lebar. Nah, berubah kan warnanya. Padahal nggak aku otak-atik tuh, bar elemen, inspect elemennya. Kita coba zoom out lagi, nah jadi warna biru. Karena kita mengubah ukuran layarnya secara nggak langsung lewat zoom. Ya, jadi ada permainan scale lah di situ intinya. Ketika zoom in, zoom out seperti ini ya. Ini juga bisa jadi alternatif kalau misalkan teman-teman kurang suka sama tampilan responsive inspect element ini ya. Yaitu di bagian sini ya, toggle device emulation. Padahal teman-teman nggak suka sama yang ini, ya teman-teman nggak perlu pakai mode ini. Teman-teman tinggal geser-geser aja. Ya, dia otomatis warnanya berubah. Seolah-olah layar device-nya akan mengecil, padahal enggak. Jadi kurang lebih cara kerja CSS media itu seperti itu. Kita balik ke codingan dulu, kita jelasin secara lebih detail. Di sini sudah ada contoh penulisan sintaknya ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba-coba, sebetulnya media itu tidak hanya screen saja peraturannya. Ada note,
dan ada only. Teman-teman bisa coba-cobain aja, jangan lupa cek dokumentasinya juga. Di sana ada caranya ya, supaya lebih kelihatan, jelas cara bermainnya CSS Media. Tapi di sini, aku bakal coba tekankan yang paling dasarnya dulu. Ya, jadi bisa dibilang yang seperti ini, CSS Media yang seperti ini yang paling dasar banget, yang paling biasanya digunakan. Terkadang ditemukan juga yang lebih kompleks, tapi kurang lebih media screen seperti ini itu sudah cukup untuk membuat website yang responsif. Tentu kalau misalkan teman-teman mulai punya elemen yang lebih kompleks lagi, ya mungkin nggak cukup lah ya. Teman-teman harus sedikit otak-atik media screen ini. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti media screen itu kenapa begini penulisannya, cara bacanya tuh begini. Browser, apabila media screen atau screen device-nya maksimal lebarnya hanya 1440 pixel, maka ubah semua elemen div jadi background color-nya yellow green. Sekali lagi ya, kita coba yang 1080 pixel ya. CSS atau browser, apabila media screen atau device maksimal lebarnya hanya 1080 pixel, maka tolong terapkan di seluruh elemen div background color-nya jadi warna marun. Jadi cara baca media screen itu seperti itu ya. Kurang lebih. Ini untuk media screen yang simple banget ya. Untuk yang basicnya. Kalau misalkan nanti lebih kompleks ya, teman-teman silakan baca pelan-pelan aja, dipahami pelan-pelan. Jadi sederhananya seperti itu ya. Ketika maksimal lebar layarnya hanya 1080 pixel atau di bawah 1080 pixel, maka otomatis background-nya akan menjadi merah. Tapi kalau misalkan lebar layarnya lebih dari 1080 pixel dan tidak lebih dari 1440 pixel, maka otomatis background-nya akan menjadi yellow-green. Nah, kalau seluruh medianya tidak terpenuhi, atau kondisi medianya tidak terpenuhi ya, maka otomatis CSS akan mengimplementasikan langsung default-nya, yaitu yang tidak dimasukkan ke dalam aturan media screen. Maka otomatis background website-nya akan menjadi warna shaded blue. Jadi kurang lebih cara kerja CSS media seperti itu. Soalnya sih sekarang teman-teman udah mulai nangkep ya, kenapa sebuah website itu bisa responsif, ya karena CSS media ini. Bisa jadi kalau misalkan maksudnya hanya misalkan 540 pixel gitu ya untuk HP misalnya, bisa aja kita set di sini font size-nya jadi misalkan 14 pixel atau mungkin 10 pixel. Mungkin untuk di komputer kecil banget ya 10 pixel ya, tapi kan untuk di HP 10 pixel itu udah cukup, udah lumayan besar, sudah mulai bisa dibaca. Jadi seperti ini cara kerja website yang responsif, implementasi media screen. Jadi itu ya untuk CSS responsive viewport dan media query, lumayan gampang banget untuk penjelasannya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, tinggal dibaca-baca ulang dokumentasinya atau tonton ulang lagi videonya. Kita bakal lanjut ke bagian CSS responsive 2 ya. Nanti akan ada grid view sama flagbox. Ini juga penting banget karena biasanya memang di dunia kerja pasti tidak jauh akan menggunakan grid view sama flagbox. Kita akan lanjut bahas CSS responsive 2 di video selanjutnya.